Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hilyansyah. Oke, di video sekarang saya mau bahas tentang gimana cara mengatasi sensasi badan goyang seperti gempa. Oke, jadi di sini masih ada beberapa teman kita yang masih ngerasain sensasi gempa gini ya. Oke, jadi buat kamu yang masih ngerasain sensasi ini, saya pengen kamu nonton video saya yang pertama. Oke, jadi saya pengen kamu setelah nonton video ini, kamu boleh klik channel saya, terus kamu scroll sampai mentok sampai nemuin video pengalaman kena cemas 1 minggu. Oke, karena di situ saya ceritain semuanya, saya ceritain awal mula saya kena cemas, terus saya kena sensasi goyang seperti gempa, itu saya ceritain semuanya di situ ya. Jadi gini loh, maksudnya kalau misalkan kamu satu pengalaman sama video pertama saya itu, satu pengalaman sama saya intinya, kalau misalkan satu pengalaman itu mungkin nih ya, mungkin penyembuhan juga sama kayak gini. Oke, mungkin ya. Nah, jadi buat kamu yang gak sepengalaman ya jangan berkecil hati gitu ya, karena penyembuhannya sih itu aja gitu ya. Mudah-mudahan sih apa ya, ada sedikit kebuka pencerahan gitulah ya. Oke, jadi saya ingetin lagi di sini di video sekarang bahwa saya itu nggak nyuruh kalian buat mengambil keputusan ya, nggak sama sekali. Di sini saya cuma sharing, cuma berbagi pengalaman, cara-caranya kayak gimana, karena kita sama-sama kaum cemas gitu ya. Jadi saya cerita lagi ya, waktu itu emang saya kena sensasi goyang itu lumayan lama gitu ya. Terus juga saya saya sering ke konseling sama psikiater yang memang katanya kalau orang kena cemas udah kena apa, guncangan badan, udah pokoknya badan tuh udah ngerasa guncangan, itu mesti pakai obat. Oke. Nah, jadi waktu itu memang saya disaranin pakai obat selama berapa bulan gitu ya. Terus kan saya dikasih obat tuh, nah nggak saya minum gitu ya. Jadi ya entah kenapa waktu itu saya terlalu percaya diri kalau misalkan saya itu bisa sembuh sendiri gitu, tanpa obat saya bisa sembuh. Nah, saya percaya diri, terus obatnya saya buang ya, terus saya cari gitu cara-cara gimana biar badan tuh balance lagi, itu nggak ngerasain goyang gitu loh. Saya cari caranya, cara ini kurang optimal, terus cara ini juga nggak guna gitu ya. Terus sampai akhirnya saya menemuin beberapa poin ya yang memang ini membantu buat tubuh kamu itu balance lagi, nggak goyang gitu. Jadi kayak gini loh, orang yang kena sensasi ini tuh beda dengan kelayangan. Kalau misalkan kelayangan itu ya, kalau lagi jalan itu kan dia mau jatuh, mau pingsan gitu ya. Kalau enggak dia lihat muter gitu ya, kayak enggak nyata gitu. Tapi lain lagi sama kita yang kena sensasi goyang seperti gempa, itu lain lagi. Jadi kita itu ngerasain gempa yang beneran memang gempa, tapi kita sendiri yang ngerasain. Oke, jadi waktu itu saya pernah duduk di kursi yang gak ada sandarannya. Saya duduk di kursi baso ya, yang gak ada sandarannya. Saya duduk kan, terus lama-kelamaan ngerasa apa ya, ada something wrong gitu, ada yang salah gitu. Terus badan tuh kayak gini, ini kok gempa ya? Ini kok gempa tuh, lihat orang lain tuh nggak panik gitu, nggak ngerasain gempa, tapi yang ngerasain tuh kita sendiri gitu. Jadi badan tuh kayak gitu, wah ini gempa nih, nggak ada yang beres sih, ini pasti ada yang nggak beres itu kan ya. Nah, yang pertama yang saya rasain itu waktu ketika duduk. Terus yang kedua saya ngerasain waktu saya itu capek. Saya capek, misalkan saya capek kuliah misalkan ya, terus nyampe rumah itu waktu jalan ya, terus duduk lagi, gempa lagi ya. Pokoknya waktu itu saya ngerasain gempa setiap hari. Oke, seriusan saya ngerasain gempa setiap hari. Jadi pokoknya ada yang nggak beres deh dengan sama pikiran saya sendiri gitu ya. Terus ditambah waktu misalkan saya lagi rebahan, lagi tidur ya, terus saya coba tahan napas nih ya, karena saya penasaran dengan ya gempa ini apa sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya kamu tahan napas, itu bakal kerasa banget loh si goncangannya itu. Jangan dicoba pokoknya ya. Ini pengalaman aja, saya tiduran terus tahan napas, itu rasanya itu pokoknya kamu pernah ngerasain gempa kan? Nah kayak gitu rasanya tuh real gitu ya, kayak gempa itu emang bener kayak gempa gitu. Terus kalau misalkan lagi tiduran tuh gini loh, badan tuh gini, kayak yang jadi seolah-olah kasur tuh ikut-ikut goyang gitu ya, gini loh badan tuh. Pokoknya oke lah, saya ngerasain gempa setiap hari. Oke, di sini saya mau kasih tahu gimana caranya sampai alhamdulillah saya sembuh sekarang tanpa obat. Terus ya pokoknya bisa beraktivitas seperti sedia kala sebelum kena cemas ya. Pokoknya udah lepas semuanya. Oke, jadi ada beberapa poin ya, tapi sebelum pembahasan juga seperti biasa saya menanya kabar kamu gimana. Udah lama nggak nyapa ya. Terus juga udah lama nggak nanya kabar cemas kamu gimana. Semoga ya cemas kamu makin hari makin hilang. Semoga badan kamu makin hari makin sehat, makin bugar gitu ya, makin enak buat
diajak aktivitas, diajak olahraga makin enak gitu ya. Terus juga nggak lupa saya doain semoga kamu dimurahkan rezekinya. Oke, amin. Nah jadi balik lagi ke pembahasan. Oke, jadi saya cerita sedikit lagi ya. Jadi orang cemas itu ada dua ya, ada dua yang kena sensasi itu. Sensasi yang pertama goncangan pikiran ya, goncangan badan, sama telinga berdenging. Oke, jadi waktu saya konsul ke psikiater, saya dikasih tahu kalau orang cemas itu memang ada yang ngerasain badannya itu nggak balance atau goncangan gitu ya, badan tuh gempa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada telinga berdenging. Nah, yang paling mudah disembuhkan itu orang yang kena guncangan gitu, yang goyang, itu paling mudah disembuhkan. Lain lagi dengan orang yang mudah kena telinga berdenging. Tapi bukan berarti kamu udah berdenging nggak bisa disembuhin, enggak. Ini cuma tingkat keparahannya itu berbeda. Oke, jadi dia lebih parah telinga yang berdenging dibandingkan orang yang kena guncangan. Oke, jadi guncangan itu lebih mudah disembuhkan intinya ya. Nah, jadi waktu itu saya agak lega juga hatinya karena berarti ini mudah dong disembuhin gitu kan ya. Nah, jadi ada dua itu ya. Yang sensasi goyang itu saya pakai cara sendiri. Ada 1 2 3 4 5 6 ya, dan 6 poin di sini. Pokoknya banyak cara tapi ya pokoknya gagal ya, nggak saya sebutin di sini karena ya mungkin nggak guna juga. Di sini ada 6 ya, ada 6 cara yang saya pakai. Oke, jadi yang pertama waktu itu saya ngelakuin aktivitas, bukan aktivitas sih, rutinitas. Pertama, kamu jangan begadang. Oke, kamu jangan begadang. Usahain kamu tidur sebelum jam 10, jam 9 lah. Jam 9 lu tidur, terus bangun sholat subuh. Oke, itu kan segar banget ya kalau misalnya kamu orang Islam ya. Nah, itu yang pertama, kamu jangan begadang. Kayak ingat ya, apalagi kamu begadang itu sambil buka-buka handphone, lihat sosmed, itu pokoknya buruk banget lah itu ya. Terus yang kedua, kamu jangan bengong. Dalam artian kayak gini. Oke, kamu harus ngerti ya, kamu harus ngerti ini. Misalkan nih, kamu itu kumat, kamu itu kena gempa, kena sensasi goyang itu jam 9 pagi misalkan ya. Jam 9 pagi itu udah pasti kamu kena. Nah, jam 8 paginya kamu udah mikir, ntar jam 9 kumat enggak ya? Ntar jam 9 pasti goyang lagi enggak ya? Nah, kamu jangan kayak gitu. Ngerti kan? Ini sampai sini ngerti kan ya? Jadi intinya kamu jangan nungguin kumat. Kalau misalkan kamu udah tahu jam 9 kamu bakal kumat, jam 8, jam 7 itu kamu jangan nungguin, jangan banyak mikir. Pokoknya kalau udah ada pikiran ke situ, kamu alihkan dengan kamu nonton TV atau kamu ngemil atau kamu ngopi atau apa gitu ya. Pokoknya kamu jangan nungguin kamu kumat. Oke, kalau misalnya kamu nggak ngerti, kamu ulang lagi di menit-menit ini, kamu ulang lagi ya. Nah, kayak gitu, jangan bengong ya. Terus yang ketiga, kamu harus minum yang banyak ya, bukan minum yang banyak, minum yang cukup ya. Jadi waktu itu saya minum sebotol ini, 2 botol ini. Ini kan 1,5 liter ya, saya minum 2 botol ini. Oke, kenapa saya minum banyak-banyak ini? Karena memang ya orang yang gak balance itu kan dehidrasi gitu ya. Jadi saya banyakin minum. Terus kalau misalkan saya udah ngerasa sedikit goyang gitu, udah kayak gini lagi, udah ngerasain gempa gitu ya, pokoknya saya langsung cari-cari air ya, air putih ini saya minum, terus saya rebahan lagi, terus hilang sampai jadi rutinitas sehari-hari gitu ya. Pokoknya kamu minum harus cukup, jangan kurang ya, jangan kurang. Kalau bisa kamu sediain stok aqua ya, 1,5 liter ini. Oke. Terus yang berikutnya, sorry nih, kamu harus olahraga. Ya, sorry banget. Walaupun memang pasti ya malas gitu misalkan ya, terus apalagi lah banyak alasan buat olahraga. Tapi sorry banget, kamu harus olahraga. Ya, kamu harus olahraga. Terus jenis olahraganya itu kamu jogging sama pokoknya lari sama jogging, jalan santai gitulah ya. Jangan pakai kendaraan, jangan angkat-angkat beban, kamu jalan sampai kamu keringetan. Kayak itu jenis olahraganya buat ngilangin sensasi goyang seperti gempa gitu ya. Kamu olahraga, kamu harus olahraga. Terus banyakin makanan buah-buahan ya, banyakin makanan yang tinggi vitamin ya, pokoknya tinggi serat juga, kamu harus banyakin. Terus yang terakhir dan yang terpenting, kayak beribadah ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 cara yang saya lakuin waktu itu. Jadi jujur ya, ini ada satu cara yang memang saya kurang suka ya. Ada harus banyakin makan buah-buahan ya. Saya itu kan emang kurang makan buah-buahan ya gitu ya.
Cuman ada saran biar balance itu banyakin buah-buahan yang apa ya, yang banyak cairannya seperti buah pir gitu ya. Nah jadi saya maksain ya di sini saya harus makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, padahal jujur saya nggak suka. Ya jadi saya paksain, tapi hasilnya ya sembuh. Oke, saya nggak ngerasain lagi tuh yang namanya goyang gempang, enggak tuh, udah nggak ngerasain apa-apa lagi gitu ya, tanpa obat. Ingat ya, tanpa obat ya. Tapi di sini saya ingetin lagi, saya nggak nyuruh kalian buat mengambil keputusan, enggak ya. Di sini cuma sharing-sharing aja gitu ya. Gimana caranya ini, caranya itu, menurut pengalaman pribadi juga cara saya sendiri gitu ya. Nah mungkin gitu aja sih buat videonya. Oh intinya satu lagi ya, intinya keenam cara ini, jangan begadang, jangan bengong ya, terus juga minum yang cukup, olahraga rutin, banyakin buah-buahan, sama beribadah. Itu kamu lakuin sampai menjadi rutinitas hari-hari. Oke, kalau misalkan kamu belum sembuh, berarti itu belum jadi rutinitas hari-hari. Videonya jadi kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalnya ada masukan yang kurang, saran yang kurang, juga kata-kata yang gak enak di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena di sini juga saya masih belajar ya, kita sama-sama belajar di sini, saya masih butuh ya banyak masukan, kritik, saran dari kalian, juga wawasan dari kalian ya. Pokoknya yang intinya saya pengen di sini kamu sembuh. Ya, gitu aja ya. Oke, jadi makasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terus juga kalau misalkan kamu suka video ini, kamu boleh klik tombol like. Kalau misalkan kamu nggak suka, kamu boleh klik tombol dislike ya. Jadi di sini nggak ada terpaksaan. Kita pengen sama-sama nyaman di sini karena satu hal, saya pengen kamu sembuh. Ya, gitu aja sih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.